sehat, tetap semangat walaupun pandemi. Allahu Akbar. Sebelum memulai materi, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, mari kita simak penjelasan berikut. Anak-anak, hari ini Ustazah akan mengajar tematik ya. Tematiknya tentang penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Bisa dilihat di halaman 41. Nah, itu adalah cerita tentang Susan dan Ika mengerjakan tugas sekolah bersama-sama. Dan gurunya, ustazahnya misalkan memberikan tugas penggunaan huruf kapital ya. Ayo kita belajar tentang penggunaan huruf kapital dengan cara menyanyikan lagu bersama-sama ya. Nah, kita mulai ya. Dibuka lagi halaman 41 ya. Belajar huruf kapital. Lagunya dengan nada menanam jagung. Ayo kawan, kita belajar penggunaan huruf kapital di awal kalimat pada nama orang, pada nama hari dan nama bulan. Ingatlah kawan, penggunaan huruf kapital. Ayolah kawan, kita belajar huruf kapital. Nah, setelah anak-anak menyanyikan lagu belajar huruf kapital, di sini sudah ada ya, Ustazah menyimpulkan penggunaan huruf kapital itu ya bisa digunakan pada awal kalimat ya. Ada nama orang, nama hari dan nama bulan ya. Sekarang Ustazah akan memberikan contoh. Nah, contohnya itu menggunakan huruf sambung ya. Hari Selasa, Susan belajar tematik. Nah, yang digunakan dalam kalimat tersebut ya. Di sini ada huruf H. H itu adalah awal kalimat ya. Jadi setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua Selasa. Nah, Selasa itu di sini sudah ada namanya nama hari. Nah, boleh juga nama bulan misalkan ya. Di sini ada Susan. Susan itu dia menggunakan nama orang. Belajar tematik ya. Itu menggunakan huruf kecil semua. Dan contoh penggunaan ya huruf-huruf kapital itu ya yang menggunakan huruf sambung ada di halaman 4. Bisa dilihat lagi ya. Khawatirnya anak-anak masih bingung dengan huruf-huruf yang lain ya. Anak soleh-soleha, selanjutnya kita belajar tentang menunjukkan sikap ketika belajar di kelas. Itu ada di halaman 42 ya. Ini pembelajaran selanjutnya ya. Nah, nanti bisa dilihat halaman 42 sampai 43. Nah, di situ ada gambar ya. Perintahnya adalah amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap belajar di kelas. Dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan menunjukkan sikap belajar di kelas. Contoh misalkan Ustazah akan menulis contohnya saja ya, tapi tidak pakai gambarnya ya. Di sini mengangkat tangan jika ingin bicara. Nah, itu yang pertama. Nah, di sini mengangkat, misalkan mengangkat tangan jika
ini. Kira-kira apakah itu centang apa silang? Nah, siapa yang tahu? Ya, jawabannya adalah mengangkat tangan jika ingin bicara adalah jawabannya centang ya. Itu adalah sikap yang baik ya, sikap yang baik pada saat belajar di kelas ya. Selanjutnya nanti bisa dilihat lagi gambar berikutnya ya. Demikian halaman selanjutnya ya, yaitu yang kedua adalah menirukan ya. Menirukan yang namanya gerakan hewan. Ini bisa dilihat ada di halaman 43 sampai 44 ya. Nanti bisa dilihat di situ ya penjelasannya. Setelah mengerjakan tugas sekolah, Susan mengajak Ika bermain di halaman belakang rumah. Nah, mereka bermain bersama hewan peliharaan. Lalu kelinci Susan melompat-lompat mengakhiri mereka. Nah, di sini ada gambar contoh ya, contohnya. Perhatikan gerakan kelinci Susan berikut ya. Lucu sekali gerakan kelinci Susan ya. Ayo kita tirukan gerakan hewan. Yang pertama ya, anak-anak pasti sudah tahu ya. Yang pertama itu gerakan kaki ya. Kakinya ya, kaki kelinci itu ya melompat ya. Jadi melompatlah ke depan dan ke belakang. Melompatlah ke samping dan ke kanan. Ustazah akan mencontohkan ya. Nah, seperti ini bisa dilihat gambarnya juga ya. Di sini meloncat ke depan ke ininya agak ditundukkan ya supaya bisa membentuk seperti kelinci ya. Nah, lalu melompat ke belakang gitu ya. Lalu melompat ke mana? Ke kiri gitu ya. Lalu ke kanan gitu ya. Nanti dipraktekkan di rumah ya. Lalu di situ ada yang namanya yang tadi itu gerakan kaki ya. Sudah pada pinter dong kalau gerakan kelinci ya. Sekarang yang kedua adalah gerakan kepala. Wah, kepalanya nih menirukan kepalanya itu mematuk dan gerakan kepalamu ke bawah dan ke atas. Ini mematuk sambil dipegang ininya nih ya. Mematuk kayak semacam mau makan rumput kali ya. Gini ya, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, mematuk ini ya. Seperti itu namanya gerakan kepalanya. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Ini adalah gerakan kepala. Selanjutnya yaitu gerakan tangannya. Wah, seperti apa ya gerakan tangan kelinci? Pasti pada bisa ya. Nah, nanti dipraktekkan di rumah ya. Gerakan tangan kelinci ya. Nah, nih gerakan seperti ayam juga ya, mengepakkan sayapnya. Jadi gerakannya seperti mengepakkan sayap ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, sama tangannya sambil digerakkan seperti ini ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa ya menirukan gerakan kelinci Susan ya. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Halaman 50 ya. Tugas selanjutnya ya. Di sini halaman 50 ya. Memilih timbangan yang tepat. Nah, kemarin kan Ustazah sudah menjelaskan macam-macam timbangan beserta fungsinya. Nah, sekarang ini mengulangnya lagi ya. Jadi di sini kita tulis dulu ya timbangannya. Nanti bisa dilihat gambarnya ya. Di situ ada yang tahu tidak gambar timbangan yang nomor 1 ini gambar timbangan untuk apa ya? Gambar yang kedua ini untuk apa? Ketiga nanti kalau sudah tahu ya, misalkan bisa di ini lagi ya, dipraktekkan di rumah ya. Misalkan
penimbangan berat badan, nanti dipraktekkan di rumah ya, menimbang berat badan. Yang pertama yaitu di sini yang macam-macam jenisnya dan fungsinya ya. Nah, di sini ada namanya timbangan berat badan. Nah, ini ya. Di fungsinya yaitu di sini untuk mengetahui, tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Jadi ini untuk berat badan timbangan orang dewasa, yang ini untuk bayi ya biasanya ya, digunakan untuk bayi. Lalu selanjutnya ada yang namanya berat timbangan ini ya. Nah, berat timbangan kemarin sih Ustazah yang ini sudah dijelaskan ya, nama timbangannya apa ya. Ada kalau istilahnya di sini timbangan untuk kue. Nih, ini juga bisa untuk mengukur sembako, telur ya, telur biasanya, atau barang-barang yang barang-barang yang untuk bahan pokok ya. Nah, ini juga sama, di sini sudah ada fungsinya. Timbangannya ini untuk membuat kue ya, jadi menakar dan menimbang semuanya, bisa mulai dari tepung terigu, dari mulai mentega atau misalkan telur ya. Yang ini juga bisa ya, yang tengah juga ya. Di sini tujuannya untuk mengukur ya, membuat kue agar rasanya lezat. Jadi diukur ya, yang ini nih, timbangan ini, supaya pas takarannya, rasanya enak ya. Dan yang ini bisa untuk timbangan yang berat-berat seperti bisa beras ya, atau tepung terigu yang dalam kemasan karung ya. Nah, itu adalah fungsinya ya, fungsi dan jenisnya ya. Mungkin anak-anak sudah sedikit paham karena kemarin sudah Ustazah jelaskan ya, macam-macam timbangan. Ada timbangan yang duduk, ada timbangan yang berdiri, dan fungsinya itu beda-beda. Ada yang untuk berat badan ya, untuk berat badan ya. Ada juga di sini untuk yang namanya untuk kue ya, kue. Jadi semuanya diukur dengan timbangan ini ya. Nah, mungkin dari situ saja ya penjelasan dari Ustazah. Ustazah akan menjelaskan yang namanya aturan di perpustakaan ya. Pasti anak-anak sudah paham ya aturan aturan yang berlaku di perpustakaan misalkan ya. Kita di kelas juga ada perpustakaan ya, namanya pojok baca ya. Nah, ini kira-kira apa ya aturannya? Dilihat ya gambarnya. Nih, di sini ya, selama di perpustakaan Ika mengikuti semua aturan yang berlaku. Aturan apa saja yang berlaku di perpustakaan? Sudah ada lihat gambarnya ya. Yang gambar pertama itu semuanya apa? Semuanya tertib ya, istilahnya tidak berisik. Tidak boleh berisik atau tidak boleh ngobrol ya. Tidak boleh berisik. Pada saat kita membaca buku sesuai dengan gambar ini, kita fokus dengan bukunya masing-masing ya. Tidak boleh misalkan yang si A dan si B itu ngobrol ya, tidak boleh berisik atau tidak boleh ngobrol. Nah, itu adalah salah satu peraturan yang harus dilaksanakan ya. Jadi pada saat di perpus itu tidak boleh berisik atau ngobrol. Lalu yang kedua, biasanya yang Ustazah ketahui di perpustakaan itu tidak boleh harus menyimpan, istilahnya harus menyimpan buku ke tempat semula. Jadi tidak boleh yang namanya berantakan di meja setelah bacanya ya. Jadi itu lihat gambar yang
Yang keberapa? Keempat nih. Ini adalah gambar saat misalkan Salman ya, Salman dan misalkan Jono misalkan membaca, lalu apa? Di mejanya penuh dengan buku yang berantakan. Harusnya kalau misalkan sudah mengambil buku dibaca, disimpan lagi ya di rak ini rak bukunya. Jadi di sini rapikan. Rapikan buku ya. Pada apa? Pada tempatnya, atau misalnya rapikan kembali bukunya jika selesai. Rapikan buku ya ke rak buku ya. Jangan sampai di meja itu berantakan ya. Itu salah satu aturan ya. Jadi biasanya ada tuh yang sudah baca disimpan aja di meja berantakan, itu nggak boleh ya. Nah, bisa dilihat aja gambarnya nanti. Jika itu termasuk aturan, tinggal anak-anak checklist mana yang gambar 1 sampai gambar ke-4 ini yang termasuk aturan ya, aturan yang berlaku, boleh dicentang. Nah, itu ya. Anak-anak, ini tugasnya ya buat di rumah ya. Halaman 51 sampai 52 dan selanjutnya halaman 59. Kerjakan dengan baik ya. Pesan ustazah, anak-anak mengerjakannya dengan mandiri di rumah ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Demikian yang dapat ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.